don't give a fuck what you say. Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they're... Jorge Martin memastikan tetap di Aprilia sampai 2026. Kepala kru Martin, Daniele Romagnoli, menepis keputusan itu berkaitan dengan hasil SIP Marco Bezzecchi. Semula Jorge Martin berniat untuk memutus kontraknya lebih awal karena tidak puas dengan tunggangannya. Sedangkan Aprilia menegaskan kontrak dengan Martin mesti dihormati. Di tengah drama itu, Bezzecchi, yang jadi tandem Martin, justru unjuk gigi. Pebalap Italia itu sukses finish 3 besar 5 kali dalam total 12 balapan terakhir. Bezzecchi bahkan juara di Silverstone, lalu finish runner-up di Assen dan Brno. Tak bisa dipungkiri, performa kompetitif Marco Bezzecchi sinyal positif atas ketidakpuasan Jorge Martin akan performa Race GP25. Akan tetapi, Romagnoli menegaskan bahwa bukan hasil Bezzecchi yang mendorong keputusan Martinator untuk bertahan, melainkan atmosfer di dalam garasi Aprilia. Sangat menyenangkan karena Jorge mengatakannya, kami menyadari bahwa pada akhirnya ini adalah sebuah tim yang sangat kekeluargaan. Sesuatu yang saya pahami sejak pertama kali datang ke sini dan kami melakukan tes di Barcelona, kata Romagnoli di GP1. Hal itu membuat kami menciptakan dan menumbuhkan sebuah tim di sekitar dia, dan menurut pendapat saya juga menyadari potensi yang kami punya sebagai tim pabrikan. Saya kira hasil Marco cuma sedikit memengaruhi dalam pembuatan keputusan itu. Marco kan selalu di dekat-dekat podium. Bahkan di Brno, dia hampir bisa bersaing untuk kemenangan melawan Marc Marquez, dan kami sedang mengerjakannya karena kami tidak mau cuma finish kedua, kami ingin menang. Hal-hal ini, menurut saya, membuat Jorge berpikir, dan saya kira dia memahami bahwa jalan terbaik bagi dia adalah bertahan di sini, Romagnoli menyimpulkan. Jorge Martin comeback dengan Aprilia setelah absen lama pada akhir pekan lalu. Juara dunia MotoGP 2024 itu finish ke-11 di Sprint Race Seri Republik Ceko, lalu finish ke-7 di Grand Prix. Taramasso jelaskan investigasi tekanan ban Marquez. Manajer Michelin, Piero Taramasso, menjelaskan bahwa alasan mengapa Marc Marquez, Alex Rins dan Ai Ogura berakhir di bawah investigasi setelah sprint race MotoGP Republik Ceko karena Race Direction tidak memasukkan nilai tekanan minimum yang diperbarui ke dalam sistem yang memantaunya secara real time, yang juga mempertimbangkan tekanan atmosfer. Grand Prix Republik Ceko menjadi bagian pertama dari MotoGP 2025 yang masuk ke dalam arsip. Setelah absen selama 5 tahun, balapan kembali digelar di Brno, di mana aspal baru dan cuaca buruk menjadi variabel yang tidak bisa diremehkan, tetapi tidak mengubah nilai di lapangan. Marc Marquez menjadi pembalap pertama dalam sejarah Ducati yang memenangi 5 balapan berturut-turut. Juara dunia 8 kali ini juga menjadi protagonis di sprint race, seperti yang terjadi padanya di MotoGP Thailand, di mana dia terpaksa melambat untuk mencari slipstream untuk meningkatkan temperatur ban depannya dan juga tekanannya, yang telah jatuh di bawah nilai minimum yang ditetapkan oleh Michelin. Setelah balapan, ia juga menjalani investigasi bersama dengan Alex Rins dan Ai Ogura, tetapi kemudian menyadari bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Race Direction. Ini hanyalah salah satu topik yang kami bicarakan dengan Piero Taramasso, manajer perusahaan asal Prancis tersebut, yang mengulas apa yang terjadi sepanjang akhir pekan di tempat yang juga dikenal sebagai Mugello-nya Republik Ceko. Kami semua senang bisa kembali ke Brno, karena ini adalah salah satu sirkuit terindah di kejuaraan. Ditambah lagi, mereka telah memperbaiki aspal dan kami sudah tahu bahwa cengkeramannya tidak buruk dan tidak ada lubang, jadi kami siap untuk memecahkan semua rekor sejak hari Jumat dan kami malah membalap dalam kondisi basah, kata Taramasso kepada motorsport.com. Iker Lecuona gantikan Chandra di MotoGP Austria dan Hungaria. LCR Honda akan menggunakan jasa pembalap WSBK, Iker Lecuona, untuk menggantikan Somkhiat Chandra yang cedera untuk MotoGP Austria dan Hungaria pada 17 dan tanggal 24 Agustus demikian yang diketahui oleh motorsport.com. Pembalap Thailand, yang menjalani debut MotoGP-nya tahun ini bersama tim Idemitsu LCR Honda, mengalami cedera pada awal Juli lalu saat berlatih dengan motor off-road di dekat Barcelona, tempatnya tinggal. Performa Chandra dalam musim pertamanya di MotoGP tidak memenuhi ekspektasi sedikitpun. Pada kenyataannya, teknisi HRC telah secara sistematis membuang data pembalap ketika membuat analisis mereka, mengurangi jumlah pembalap yang dapat berkontribusi pada pengembangan merek sayap emas dari 4 menjadi 3. Dengan tidak adanya pembalap muda Asia yang muncul, Honda dan mitranya,
Idemitsu mempertimbangkan untuk membuka slot kedua di LCR untuk pembalap dari luar Asian Talent Cup, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh motorsport.com. Sementara Chandra melanjutkan proses pemulihannya, Honda harus mencari alternatif di luar tim penguji, yang karena satu dan lain hal saat ini tidak beroperasi. Alex Espargaro mengalami cedera pada tanggal 11 Juli lalu saat mengalami robek ligamen di ibu jari tangan kanannya akibat terjatuh saat berkompetisi di balap sepeda Tour of Austria. Nakagami, yang menggantikan Chandra di Brno, ditabrak Augusto Fernandez saat balapan sprint pada tanggal 19 Juli lalu, sehingga mengalami cedera retak ligamen posterior di lutut kanannya dan harus menepi beberapa pekan. Sementara itu, pembalap Jerman Stefan Bradl enggan untuk kembali ke MotoGP, karena fokus pada pengujian keandalan suku cadang. Dengan tidak adanya pilihan dalam struktur MotoGP, Honda harus mencari pembalap dari tim SBK, yang akan menghadapi putaran ke-8 musim ini di Hungaria akhir pekan ini. Di sana, Honda telah mencapai kesepakatan dengan Lecuona untuk membawa pembalap berusia 25 tahun asal Valencia itu kembali ke MotoGP. Morbidelli resah saat VR46 berbicara dengan kandidat penggantinya. Franco Morbidelli masih belum yakin dengan masa depannya saat VR46 sudah berbicara dengan kandidat penggantinya. Pedro Acosta dari KTM menyambangi Hospitality VR46 dan berbicara dengan Uchiyo Salucci tentang motor mereka untuk tahun 2026. VR46 memiliki satu motor pabrikan Ducati, yang saat ini dimiliki Fabio Di Giannantonio, dan ia dikontrak untuk tahun depan. Namun, Morbidelli, yang mengendarai versi lama, akan habis kontraknya tahun ini sehingga ada lowongan untuk mengendarai Ducati. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku Morbidelli kepada GP1 sebelum MotoGP Ceko. Tentu saja waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada olahraga ini masih lama, dan saya ingin berakhir di sini, di MotoGP, karena itu berarti mempertahankan level tinggi sebagai pebalap dan profesionalisme. Dengan ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa kejuaraan dunia Superbike adalah seri B, tetapi para pebalap dituntut untuk memiliki cara hidup yang berbeda, yang saya tahu, karena saya berasal dari paddock itu, tetapi saya tidak lagi terbiasa. Acosta memang sering disebut-sebut sebagai calon pembalap VR46, dan tim tersebut tidak menutup pintu untuknya. Namun, Salucci mengklaim mereka ingin mengikat Morbidelli dengan perjanjian baru. Saya tidak menyembunyikan fakta bahwa pada suatu saat kami berbicara dengan Acosta, kami mendengarkan, ujar Salucci kepada Sky Italia. Ada banyak rumor di paddock, kami mengobrol karena kita pasti mendengarkan orang seperti Pedro. Namun, datang dan balapan bersama kami sangat berarti. Setelah MotoGP Ceko, kami akan mulai berbicara dengan manajemen Morbidelli tentang masa depannya bersama kami tahun depan. Mari kita mulai mengobrol dan kami akan segera memberi kabar terbaru. Kami suka Franco, mari kita coba mencapai kesepakatan. Dengan Acosta, itu seperti mengobrol, minum kopi. Morbidelli harus terus-menerus diingatkan bahwa kursi balapnya bisa jadi akan diberikan kepada pembalap lain. Namun, ia bersikeras hal itu tidak mengganggu. Menyenangkan, tidak menyebalkan, ujarnya kepada GP1. Banyak hal yang berubah di semak belukar saat ini di kejuaraan. Fakta bahwa nama Acosta dikaitkan dengan motor dan tim kami berarti realitas kami sangat didambakan oleh salah satu pembalap termuda dan paling berbakat di paddock. Semua ini menyadarkan saya akan realitas yang saya hadapi dan saya menyukainya karena memungkinkan saya untuk meningkatkan standar lebih tinggi lagi di dalam tim. Tidak hanya itu, semua ini memberi saya motivasi sekaligus kesenangan dalam melakukan pekerjaan saya. Acosta telah menyuarakan ketidakpuasannya terhadap daya saing KTM-nya sepanjang tahun, tetapi mereka menikmati akhir pekan yang gemilang di Brno ketika ia finish di podium di sprint dan Grand Prix.